Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan SDL Audio Surabaya. Oke, saudara-saudara, mungkin kali ini live-nya kita sedikit memberikan sharing lah. Intinya kita nggak merasa pinter, nggak merasa pandai, nggak merasa tahu. Cuma bagi pemirsa mungkin pemula-pemula yang mau rakit power, mungkin ada yang menemukan trafo bandu seperti ini. Ini copotannya Sony terutama ya. Itu sangat mudah sebetulnya kalau mau mencari daya inputnya 0 sama 220 nya sama volt outputnya. Seringkali para pemula mungkin sangat kesulitan untuk mencari daya inputnya sama volt outputnya. Nah, di sini nanti kita akan sharing dikit-dikit lah, ya. Dan ini info bawaannya 71 volt. Oke, bentar sambil nyantai. Habis makan kita rokokan dulu biar nyantai. Teraput-teraput gini yang biasa saya pakai untuk rakit power seperti ini. Nah, nanti kita akan kupas tuntas gimana mencari daya 0 sama 220 nya sama volt outputnya dari trafo bandu. Jangan lupa bagi yang menyaksikan untuk share, ya boleh di share, boleh, monggo silakan.
Ntar ya bos ya, sambil habis makan soalnya sambil rokokan dulu nyantai. Kita akan kupas tuntas trafo Bandung. Alon rawan sebar mangani.
kita mulai kupas tuntas terapung Bandung. Sebetulnya kalau kita menemukan terapung-terapung seperti ini sangat sayang kalau kita buang, apalagi kalau kita nggak bisa untuk memanfaatkan. Biasanya kalau terapung-terapung copotan dari kompo Sony seperti ini yang ada soketnya gini, sumber dayanya yang ada 3 kabel, ini sangat mudah kalau terapung Sony. Yang agak susah itu kalau terapung-terapung selain terapung Sony itu memang harus kadang ada jumperan yang harus kita cari, kayak punyanya Aiwa, LG dan lain-lain, itu biasanya memerlukan jumperan. Tapi kalau yang terapung-terapung Bandung yang punyanya Sony itu rata-rata sangat mudah. Jadi kadang-kadang kalau orang menemukan terapung Bandung punyanya Sony kok nggak menemukan untuk mencari 0 sama 220-nya. Nah itu sebetulnya gampang, tinggal simak video ini, sangat nanti nyimak live-nya kita hari ini pasti bisa gampang. Nanti untuk yang terapung-terapung yang agak susah yang perlukan jumperan nanti bisa lihat di siaran langsung kita, mungkin di lain kesempatan lah kita akan bahas. Kita nunggu sambil ada yang banyak yang menyaksikan. Nanti kalau sudah banyak nanti kita kupas. Kalau masih sepi ini nanti pelan-pelan lah kita kupas. Yang kita perlukan alat-alatnya ya ini AVO. Cukup dengan AVO sama solder, nanti untuk melepasi ini satu-satu gampang. Bisa di share dulu, monggo silakan. Nanti kalau pemirsanya banyak langsung saya pas ini. Selamat siang Mas Khairul Erul. yang WA bentar ini. Oke, barusan ada yang WA bos, bentar.
nanti yang menyaksikan banyak, pemirsanya banyak, langsung saya kupas ini trafo bando ini. Oke, ini mudah-mudahan bermanfaat nanti bagi pemula-pemula atau bagi yang menemukan trafo-trafo seperti ini, trafo bando. Jangan dibuang, karena bila Anda menemui kesulitan untuk mencari daya suplai inputnya 0220-nya, nanti saya kupas di sini biar kita paham, sama volt outputnya, CT-nya dari trafo copotan seperti ini. Ini yang sering kali saya gunakan untuk merangkai power atau amplifier yang sering saya posting. Nah, itu trafonya dari copotan-copotan seperti ini, dan untuk hasilnya sangat memuaskan karena dari trafo-trafo copotan bando atau B8 ini dari tegangannya sangat stabil karena tembaganya tembaga murni, dan standar kualifikasinya, standar kualitasnya itu benar-benar ada standarisasi pabrikan Jepang, itu pasti bagus. Jadi untuk tenaganya tidak ngedrop dan trafonya tidak cepat panas selama kita pemakaian kapasitasnya sesuai dengan ukurannya gitu. Oke. Nah, ini nanti kita kupas tuntas tentang trafo ini, gimana caranya mencari suplai input 0220-nya sama output CT-nya nanti untuk volt output CT-nya. Oke. Nah, ini untuk kualitasnya trafo-trafo bando seperti yang sudah saya rakit seperti ini. Ini saya buat handle 15 in sama middlean 1. Untuk menghandle 15 in pun ternyata dia suara low-nya itu sangat bulat. Jadi untuk bassnya itu sangat bulat, jadi nggak sember.
paling favorit. Oh, iya. Tapi dukure tadi Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Raya. Oke, saatnya kita kupas, bos. Oke, pemirsa dikit lah ditelateni, nggak masalah. Mungkin yang perlu informasi tentang terapot-terapot copotan seperti ini bisa menyaksikan live-nya kita ya. Tetap pantau terus live-nya SJL Audio. Jadi modal kita itu hanya pakai AVO sama solder kalau ini untuk melepas-melepas seperti ini. Jadi dari terapot copotan build upan kayak punyanya kumpulnya Sony ini biasanya ada kaki input daya itu tiga ya. Di sini ungu, oranye sama putih. Nah kalau punyanya Sony rata-rata dia tidak memerlukan jumperan. Jadi dia bisa langsung pojok yang kita pakai pojok kiri sama pojok kanan. Itu salah satu pasti 0 sama 220. Nah biasanya meskipun Sony itu ada kabelnya 4 atau 5 itu tetap dia nggak pakai jumperan. Itu biasanya 0, 110, 220, 230, 240. Nah itu kita tinggal pilih antara pojok sama pojok nggak masalah. Oke? Kalau cuma 3 gini kita cuma perlu antara yang paling pojok kiri sama pojok kanan. Ini sudah pasti 0 sama 220 kalau punyanya Sony. Oke? Bisa dipahami? Sangat mudah. Oke, kita langsung sambung ini ke kabel colokan listrik. Karena ini kalau nggak kita sambung ke colokan listrik, kita nggak bisa ukur untuk daya volt outputnya. Itu yang agak susah nanti. Jadi kita harus colokan ke listrik ya. Oke, paham? Oke, langsung saja bos, kita kupas. Sebetulnya sangat mudah, cuma kadang-kadang bagi pemula agak kesulitan untuk mencari suplai input utama. Dari 0220 nya itu agak susah karena terapot build upan nggak sama seperti terapot lokal. Oke, sudah tersambung. Ini yang paling pojok kiri ya, yang warna ungu. Kita sambung yang paling pojok kanan, yang satunya. Jadi nanti kalau yang mau lebih jelas informasinya bisa lihat tutorialnya di channel YouTube saya. Ini tadi sudah saya upload barusan beberapa menit yang lalu. Kita sudah upload. Nah ini sudah tersambung ya. Kabel ungu yang paling kiri, yang tengah ini nggak usah dipakai. Yang tengah nggak usah dipakai. Jadi kita ambil yang warna ungu sangat putih. Yang paling ujung kiri sama ujung kanan. Oke? Bisa dipahami? Ini sudah pasti ketemu. Cuma kalau kadang kita masih bingung, kita tinggal pakai AVO. Kalau Sony sih sebetulnya mudah, nggak perlu kita AVO pun udah paham pasti antara kiri yang kanan. Nah kita pakai AVO di skala ini kali 10. Nah tinggal ukur minnya, kita konekkan di yang paling kiri. Nah ini yang tengah kita ukur. Kalau Sony itu gampang, semua kabel, semua inputnya ini kita AVO. Kalau semua nyambung udah pasti nggak perlu jumperan. Nah ini nyambung, kita konekkan yang paling kanan juga langsung nyambung. Jadi 3 kabel ini intinya dia saling nyambung. Paham? Jadi 3 kabel ungu, oranye, putih. Ini kalau kita ukur AVO, biasanya kalau terapot build upan gini, kalau dia nggak perlu jumperan, kita AVO pasti semua nyambung. Antara yang kiri, yang tengah, yang kanan itu semua pasti nyambung. Nah di sini sangat mudah untuk memahami. Untuk yang terapot copotan Sony seperti ini, oke. Karena kita sudah menemukan untuk suplai daya inputnya antara 0 sama 220. Nah kita tinggal colokan ke listrik. Iya, Kak.
kita tinggal colokan ke listrik. Nah. Oke, kita tinggal colokan ke listrik. Otomatis kalau ini dia nggak ada bermasalah, pasti dia nggak akan jeglek listriknya. Oke, aman? Oke. Nah, sekarang skalanya kita rubah di volt AC. Atur di 50. Oke. Nah, ini tinggal kita ukur pakai AVO. Kita cari volt outputnya, CT-nya. Sangat mudah sebetulnya. Cuma kadang-kadang bagi pemula sangat kebingungan, trafo seperti ini bisa difungsikan untuk apa, bisa dipakai atau tidak untuk power atau amplifier gitu loh. Nah, sebetulnya sangat bisa, bahkan sangat bagus. Oke, kita tinggal cari di antara deretan kaki-kaki pinnya ini kita pilih, kita cari dulu CT-nya, nolnya ya, CT-nya ya. Oke, biasanya kalau di sini itu kita carinya yang tembaganya besar, paling besar. Nah, di sini nampak tembaga yang paling besar posisi letaknya di ujung sebelah kiri, deretan sebelah kiri. Ini tembaganya besar, yang paling besar. Ya, kita lihat yang tembaga yang paling besar. Itu biasanya suplai volt CT yang paling besar, yang utama di tembaga yang paling besar. Oke. Nah, yang kecil-kecil ini biasanya ekstra. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau kita ngukur yang kecil, pasti ketemunya nanti volt outputnya kecil. Paham? Ya, jadi biasanya volt output utama itu yang tembaganya kelihatan besar-besar ini. Oke, di deretan yang paling sebelah kiri. Ini deretan 1 2 3 4 5 6. Di sini ada deretan 1 2 3 4 5. Nah, deretan 5 pin ini berarti volt output utama. Karena di sini tembaganya besar. Oke, langsung kita ukur. Kalau di sini tembaganya besar, kelihatan itu ada 5 pin. Berarti kita tinggal atur CT-nya, lihat yang paling tengah. Berarti urutan nomor 3. Urutan nomor 3. Nah, kita tinggal ukur sebelah kiri kanannya. Dia keluar berapa? 15 CT. Sampingnya lagi yang sebelah kiri 15 CT. Nah, ini berarti benar sudah CT ketemu. CT-nya udah ketemu. Tinggal kita nyari yang paling besar. Volt output yang paling besar. Kalau yang tadi 15 berarti sebelahnya kita ukur 35. Nah, ini sudah kelihatan ya, sudah ketemu volt output CT-nya yang paling besar 35. Nah, ini sudah ketemu, berarti 5 pin ini volt output utama. Kita tinggal cari ekstranya. 10 20, ekstranya 10 20. Nah, ekstra 10 atau 20 di sini kita bisa fungsikan untuk kipas, untuk mensuplai kipas, pendingin ataupun perlampuan bisa. Oke. Nah, ini masih ada lagi volt output 14. Jadi kalau kita membutuhkan semisal ada tune control, itu kita bisa suplai ini 15 volt pakai yang ini bisa. Nah, di sini urutan yang paling ke kanan ini keluarnya kecil volt outputnya, cuma 0 sama 3 volt. Sebelahnya lagi keluar 15 volt. Nah, yang sebelah kiri ini keluarnya 20. Jadi sangat mudah ini mencari ini. Sebelah kirinya lagi 10. Oke, jadi ekstra di sini itu sudah tampak ada 10, 20, 15, 3 volt. Nah, ini bisa difungsikan sesuai kebutuhan. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi volt output utama itu kita cari, kita ulang lagi, volt output utama itu cari yang keluar tembaganya itu besar. Itu rata-rata adalah volt output CT. Volt CT utama itu tembaganya besar. Itu sangat mudah kalau trafo-trafo seperti ini. Jadi kalau di sini nampak yang besar itu ada deretan 5 pin, itu berarti sudah jelas yang paling tengah adalah CT. Kita tinggal ukur kiri kanannya. Nah, ini 15, ini 15. Nah, ini berarti kan CT 15. Itu belum ketemu yang paling besar. Dicari yang paling besar. CT tetap di posisi yang sama nolnya. Kita cari sebelahnya lagi. Nah, ketemu 35. Yang kiri juga 35. Nah, ini sudah ketemu.
Ini volt CT volt outputnya yang paling besar adalah 35 dari trafo ini. Jadi ini kalau dibandingkan dengan trafo biasa, ini sebetulnya setara dengan 5 ampere. 5 ampere dengan volt output CT-nya 35. Jadi kalau trafo seperti ini kalau kita fungsikan untuk power, biasanya bisa untuk menghandle 12 in kali 2. Untuk 12 in 2 biji ini mampu ini trafo ini. Ataupun kalau semisal kita pakai kelas rumahan mau dipakai mono, bisa mensuplai 15 in 1. Nah, ini sangat mudah sebetulnya. Makanya seringkali saya memakai trafo seperti ini, itu saya double trafonya. Jadi trafo 2 kiri kanan, jadi main PSU itu per channel. Jadi anggaplah per mono 1 PSU, anggaplah ini kita bikin mono. Cuma satu box biasanya saya bikin trafo double, jadi dia untuk memaksimalkan per channel biar bisa keluar untuk menghandle maksimal. Jadi sebelah bisa buat 15 in 1, sebelahnya bisa untuk 12 in kali 2 gandeng Twitter. Nah seperti itu, kombinasinya seperti itu. Jadi untuk trafo ini sebetulnya sudah jelas, sangat mudah. Jadi bagi yang tadi baru hadir atau menyimak, bisa tonton live-nya dari awal lagi. Nanti biar paham, biar tidak gagal paham lah intinya. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas untuk elko. Elko bawaannya dari trafo ini, itu kebetulan dia punya volt sangat besar, 71 volt. 71 volt dengan mikronya 3300 UV. Lumayan ini. Ini kalau kita menemukan elko seperti ini jangan dibuang, karena ini benar-benar murni, sangat bagus. Katakanlah kita punya elko seperti ini ada 4 set atau 5 set, itu sudah bagus untuk power. Sudah bagus. Ini kita ukur, ini melebihi dari kapasitas yang tercantum di body. Ini 71 volt, tadi saya sudah ukur sekitar 94-95 volt. Jadi kemampuan elko ini kalau bisa dibilang sangat bagus. Oke, nanti kita akan kupas lagi. Jadi bawaan dari trafo Sony ini dia punya elko sangat bagus. Jadi sayang kalau tidak bisa dimanfaatkan, jangan dibuang bos. Oke, nanti selanjutnya kita akan bahas kupas elko-nya. Itu mampu disuplai berapa volt. Trafo kita anggap sudahlah, ini sudah jadi sudah paham. Jadi bagi yang kurang paham nanti bisa tanya-tanya saya lewat WA atau lewat inbox, bisa nanti saya jawab ya untuk masalah trafo build up seperti ini. Oke, sekarang kita bahas untuk yang trafo yang elko-nya, elko bawaan dari Sony ini. Elko bawaan dari Sony. Nah, ini kita akan ukur dia mampunya maksimal disuplai berapa volt. Nanti akan sangat nampak. Jadi tetap pantengi live-nya kita. Nah, di sini elko tertera sangat jelas. Ya, 71 volt 3300 UV. Kita akan ukur. Oke, kita akan ukur dia kemampuannya maksimal bisa disuplai berapa. Di 71 volt, kita lihat dia maksimalnya bisa disuplai sampai berapa volt. Oke, sambil nunggu hasilnya ini kita tinggal rokokan dulu bos, jangan lupa. Oke, rokokan dulu sama kopi. Ya, kopinya juga jangan lupa, harus ready. Kopinya wanjeng. Kopi lele. Kopinya dulu. Kemang wes live YouTube pisan mau. Kurang padel wes. Nah, kalau terlalu terang malah gak ketahuan. Nah, ini sudah merangkak di 85, 86 masih berjalan kencang. Ini 71 volt bawaannya Sony. Jadi sayang bos, jangan dibuang kalau kita dapat barang-barang seperti copotannya Sony itu bagus barangnya. Karena standarisasi kualitasnya itu dia pabrikan asli Jepang, bagus. Tembaga murni. Ah, mantap. Kopinya panas tapi. Nah, ini dia sudah mencapai 95 volt.
masih berjalan tapi melambat. Jadi saya prediksikan dari Elko ini mampu disuplai sampai 95 volt. Nah ini 95 volt, 96. Oke, sudah melambat. Nah ini berhentinya di 96. Jadi ternyata Elko ini sangat bagus. Punyanya Sony ini 71 volt, dia maksimalnya bisa disuplai sampai 95 volt DC ya bos ya, VDC nya. Jadi tertera 71, dia toleransinya bisa sampai 95, sangat bagus. Jadi sayang kalau dibuang. Ini kita bisa pakai Elko ini untuk PSU, tegangan bisa sampai 45 masih aman, 55 masih oke ini. Kebetulan kalau saya dapat trafo gini biasanya satu paket dengan Elko-nya. Jadi sangat bagus bos, jadi jangan sampai dibuang atau disia-siakan. Karena Elko-nya ini nanti disimpan, nanti dapat lagi, simpan lagi. Nah kalau sudah ngumpul kita jadikan PSU. Mau di seri atau di paralel monggo terserah. Jadi eman, jangan dibuang. Oke, jadi bagi yang tadi sudah menyaksikan live-nya kita dari awal sampai akhir ini, mudah-mudahan dari live-nya kita ini bisa memberikan sedikit manfaat bagi pemula. Ini saya ngomong bagi pemula loh. Bagi yang sudah senior atau yang sudah lebih pandai dari saya, mohon maaf, bukan kita bermaksud untuk menggurui atau merasa sudah pintar dan paling pintar. Di sini saya hanya sedikit share bagi pemula, gitu loh. Karena nggak ada di sini istilahnya orang yang paling pandai, nggak ada. Saya sendiri juga bodoh, juga bukan orang pintar. Cuma di sini kalau saya ada pengalaman sedikit, nggak ada salahnya saya share ke teman-teman yang mungkin dia masih awam atau pemula tentang elektro. Jadi kita bisa saling berbagi, bisa memberikan sedikit manfaat gitu. Maksud saya seperti itu. Oke, mungkin untuk live-nya saya kira sekian dulu untuk informasinya. Jadi ini sangat paham, bisa dipahami. Untuk hasil powernya yang sudah jadi itu seperti ini. Oke, kalau mau tahu hasilnya bisa maksimal atau tidak, nah ini power seperti ini saya bisa handle untuk 15 in kali 2. Jadi bisa dinilai sendirilah. Oke, sampai gak nulis Bok, gak nulis. Jadi terima kasih yang sudah menyaksikan live-nya kita dari tadi, karena kita sekarang sudah waktunya azan asar, jadi kita mood dulu. Oke, tadi yang butuh informasinya tentang kita kupas trafo tadi bisa lihat lagi mulai di play dari awal. Jadi nanti biar sedikit memberikan wawasan atau pengetahuan kita tentang trafo copotan bil apan ini tadi yang kita sudah kupas untuk gimana mencari daya inputnya sama volt output CT-nya. Oke, sama ekstranya. Seperti itu. Mungkin sekian dulu untuk informasinya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Salam hangat, salam SJL Audio Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.